Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, adik-adik yang masih berada di luar, mohon semuanya masuk ke dalam masjid. Sekali lagi, adik-adik yang masih di luar, mohon masuk ke masjid yang biar rapi dan barokah. Di sini, sebelum memulai pengajian pada malam hari ini, kami dari panitia mewakili dari bendahara ingin melaporkan keuangan pengajian sampai minggu hari ini. Satu minggu yang lalu sebesar 1.425.500 rupiah. Untuk pengeluaran minggu ini, untuk Senin dan lain-lain, total semuanya 322.000 rupiah. Sisa saldo minggu ini sebesar 1.103.500 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada semua donatur yang telah mendukung dakwah ini. Semoga apa yang telah diinfakkan mendapatkan balasan yang lebih besar dari apa yang telah diinfakkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Bahari. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa ashabihi wa alihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah
baik urusan dunia maupun urusan agama kita. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo yang tasik Quran Jawi ingkang mlebet tasik ada yang masuk. Alhamdulillah. Nyuwun sewu, hari ini kami yang biasanya ikut ngaji jenengan ya, niki jamannya untuk membadali, untuk menggantikan ustaz yang hadir, untuk mengisi kajian. Jadi ini mohon izin untuk belajar menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa menyampaikan dengan baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala berkumpul di dalam masjid yang mulia ini untuk merutinkan atau mengistiqomahkan ya kegiatan kita, yakni pengajian IKD yang diadakan oleh panitia. Mudah-mudahan hadirin ya, mudah-mudahan kita sami sakit istiqomah, bisa istiqomah untuk menjalankan atau merutinkan kegiatan pengajian ini. Karena mudah-mudahan dengan istiqomah melaksanakan pengajian ini satu di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendikor kami tahu bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Taala itu bukan hanya besarnya saja, ya. Bukan hanya besarnya saja. Terkadang amal yang kecil pun bisa menjadi amal yang dicintai Allah Taala. Nah, syaratnya apa? Istiqomah, utawi rutin, kontinu. Ya, nanti mendikok bahwasanya ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, wa in qilla wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai Allah Taala itu adalah yang rutin dilaksanakan, ya, yang rutin dilaksanakan walaupun amal itu kelihatannya kecil. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ya, kita berharap apa yang kita lakukan ini kita rutinkan ya. Dengan kita rutinkan itu mudah-mudahan ini adalah satu di antara amal-amal yang dicintai Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah taala, mudah-mudahan pula ya, dengan kita rutin melaksanakan ini menjadi suatu kebiasaan yang baik. Okay? Jadi ini kita seawal ya. Jadi paling 3 bulan bisa ya. Nah, jadi kegiatan pengajian IKD ini sekitar 3 bulan kita lakukan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa rutin melakukan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik. Dengan kebiasaan yang baik ini mudah-mudahan menjadi satu di antara sunnah hasanah atau kebiasaan yang baik, yang mana itu kita akan mendapatkan pahala daripada orang-orang yang mengerjakan setelah kita. Panjenengan ini Bapak Ibu panitia pengajian dan yang datang ini termasuk nek cara riyen cara jangan sahabat mungkin termasuk ashabul awal. Jadi orang-orang yang pertama-tama mengawali pengajian IKD di Trenggalek ini, yang di masjid ini maksudnya ya. Jadi di masjid ini panjenengan ini adalah orang-orang yang pertama-tama atau yang mengawali adanya kajian ini. Kalau saja
Dan mudah-mudahan gitu ya, pengajian ini bisa berlangsung terus-menerus sampai kita tidak ada di dunia ini. Kan akhirnya akan menjadi amal hasanah yang akan mengalir terus-menerus. Rasulullah nanti begitu mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, barang siapa yang membiasakan suatu kebiasaan yang baik dalam agama Islam atau sunnah hasanah tadi, maka Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Nah, jadi pahalanya dewi oleh juga mendapatkan ganjaran orang-orang yang mengikuti kebiasaan itu. Nah, dan itu tidak mengurangi pahala orang tersebut. Kan luar biasa. Ini pahala yang baik. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kita mampu melakukan amalan ini terus-menerus, rutin, dan kemudian juga melakukan itu bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mendapatkan manfaat daripada pahala yang berkelanjutan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini pasti dimuliakan. Kenapa selalu dimuliakan? Jadi tidak lagi insya Allah dimuliakan Allah. Atau jangan hadir di masjid ini, hadirin, jangan hadir di masjid ini ikut derek kajian, itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sing janjinya sing janjinya adalah al-amin yang tidak pernah berbohong. Gimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pernah jawab, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum itu berkumpul ya di rumah di antara rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid begitu. Di masjid di antara masjid-masjid Allah itu ada kaum yang berkumpul. Kemudian apa yang dilakukan di dalamnya? Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Kemudian di dalamnya itu mas Al-Quran ya, di dalam tempalan dalam kumpulan itu membaca Al-Quran, kemudian juga mempelajarinya. Jadi tidak hanya membaca, tapi juga mengkaji Al-Quran tersebut. Maka Allah SWT illa nazalat alaihim sakinah, maka Allah akan menurunkan kepadanya sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah akan mengelilingi atau menaungi dengan rahmat. Wa qafatul malaikat, kemudian akan dikelilingi oleh malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebutnya di majelis di makhluk-makhluk sekeliling Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya ada satu kaum, ada satu kaum ngumpul atau nonton masjid, terus masjid itu nomor sebelah ini maos Quran utawi sekalian mengkaji Al-Quran. Maos Quran, ada Quran yang dibaca dalam majelis itu, kemudian ada juga pengajian atau dikaji ayat yang dibaca itu. Maka Allah akan menurunkan 4 hal, Bapak Ibu, yang merupakan kemuliaan dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang mau kumpul mengadakan pengajian. Jadi ada orang yang mengadakan pengajian, Allah berikan 4 hal ini. Pertama adalah nomor itu nazarat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan dalam hati mereka. Bapak Ibu, kita mencari ketenangan itu kan tidak mudah, mencari ketenangan itu tidak mudah. Bahkan direwangi
direwangi menghabiskan banyak dana terkadang, gitu. Sampai orang itu pengen tenang terkadang harus rekreasi tersendiri, gitu. Kalau ada yang juga yang lain, orang yang pengen tenang itu dengan melakukan maksiat tertentu, gitu. Ada yang hura-hura, ada yang narkoba, ada yang karaoke dan seterusnya, gitu. Itu kan mencari ketenangan sebenarnya. Tapi menghabiskan uang, membelanjakan untuk demi ketenangan itu. Hadirin, ini wonten rumus mencari ketenangan dari kajian Nabi, murah meriah, betul. Napa caranya? Mendatangi majelis-majelis pengajian. Jenengan rawuh datang pengajian, maka akan mendapatkan ini sakinah, ketenangan dalam hati, dan pasti akan dapat. Kenapa? Karena itu adalah janji dari Rasulullah SAW yang tidak pernah bohong. Nah, tergantung dengan yakin membuat kali itu, iman membuat kali perkataan kajian Nabi. Nah, kita wajib beriman, tapi kan terkadang namun karena wajib dia usah iman kan. Nah, kenyataannya terus pundi iman membuat itu sing saged ngukur panjenengan piyambak. Yakin membuat dan mendatangi pengajian itu akan mendapatkan sakinah di hati. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kami lanjutkan. Selanjutnya nopo kemuliaan yang diparingi Gusti Allah dhateng kita, inggih menika wasiat rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kasih sayang Allah taala, rahmat ini yang menjadikan kita masuk surga atau enggak? Gitu. Yang bisa menjadikan kita masuk surga itu bukan amal-amal kita, Bapak Ibu, tapi yang menjadikan kita bisa masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah merahmati, itu pasti akan masuk surga. Oke, wonten cerita niku nggih jenengan nate mireng wonten satu ahli ibadah. Nah, boten kelihatan berratusan tahun boten ibadah, niku pengen masuk surga karena amalnya. Akhirnya ditimbanglah, seluruh amalannya selama 500 tahun itu, selama ratusan tahun itu dengan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Dan itu masih berat nikmat yang diberikan Allah Taala. Yang betul kelihatan itu kan satu biji matanya, itu di timbangan yang satu, timbangan yang lain amalannya ternyata masih berat biji mata yang diberikan Allah Taala. Nah, hadirin, maka kemudian orang yang masuk surga, masuk surga itu bukan karena amalnya. Orang itu masuk surga adalah karena rahmat Allah. Kalau rahmat Allah Taala memberikan rahmat kepada kita untuk masuk surga, maka bisa masuk surga. Oleh karena itu, hadirin, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah Taala? Satu di antaranya adalah dengan mendatangi majelis pengajian. Nah, ini kan hendaknya matur suwun, matur suwun mateng panitia yang mengadakan pengajian ini ya, karena menyediakan sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Taala. Nah, hadirin, mugi-mugi kalau sami mangke saged to ngrawuhi pengajian secara rutin sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan yang Allah berikan berikutnya bagi orang yang mau datang pengajian, di antaranya lagi adalah wa khafathul malaikat, akan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat ini membawa aura baik, Bapak Ibu. Artinya mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Kalau setan itu yang sebaliknya itu mendorong untuk melakukan keburukan, maka malaikat ini mendorong untuk melakukan kebaikan. Nah, di sini ini di lingkungan pengajian itu akan dikelilingi oleh malaikat. Nah, mudah-mudahan dari kita mengikuti pengajian itu akan Allah tunjukkan, akan Allah bimbing,
akan Allah berikan inayah, ma'unah, pertolongan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Maka Bapak Ibu, yang berikutnya, kemuliaan berikutnya adalah akan Allah sebut di sisi Allah Ta'ala nama kita. Ya. Betapa bahagianya Bapak Ibu kalau kita itu disebut oleh Pak RT misalnya, gitu. Sebutan Pak RT karena prestasi kita, gitu. Oleh Pak RT atau Pak Bupati misalnya, disebut Pak Bupati bahwa si Fulan ini mendapatkan prestasi ini, di majelisnya Pak Bupati ini, Pak Bupati dengan Forkimda dan para anggota dewan dan seterusnya pas ngumpul nyebut nama kita, ini loh si Fulan, Pak Mu misalnya, Pak Mu ini orang berprestasi, kita bangga kalau betul Bapak Ibu, pastinya bangga Bapak Ibu, kita senang ini Bapak, gitu. Kita sebut Pak Bupati. Nah ini yang menyebut siapa? Yang menyebut adalah Zat Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kumpulan yang paling mulia, gitu. Nah, Zat Maha Mulia di kumpulan yang mulia, lalu menyebut nama kita di sana. Betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang sing kerso, sing mau, yang hadir di majelis-majelis pengajian yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, kemudian mengkaji ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kita masuk dalam tema kan yang di flyer yang disebutkan di flyer-flyernya maca Quran anan-anan sama nane. Nah, jenengan biar niku biasanya teng pundi? Nek kula nggih niku pertama-tama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama-tama alif Quran teng masjid itu dibari adan nonton pujiannya niku biasanya. Gitu. Tonggo ati iku limo sawarnane ape pisan maca Quran sak maknane. Nah, itu dulu ya pas zaman kula alim itu sering ngoten niku wonten. Bahkan saat ini kados iki rasane wonten nggih. Syair Tonggo ati menika Bapak Ibu saya mencari referensi dari mana dapat ini kok ada saya Tonggo ati mau Quran nanya-nanya sak maknanya di antaranya kan ini. Nah, itu ternyata Bapak Ibu ada beberapa versi mana ini. Yang pertama itu riyen itu kan wonten orientalis barat janane penjajah menika nggih. Itu pengen menjauhkan orang Islam itu dari Al-Quran. Nah, caranya gimana? Wes mau Quran ae, mau Quran wis oleh pahala orang ngerti maknane rek, wis oleh pahala kan nggih. Dan itu memang benar. Tapi di sisi lain kalau kita tidak ada Quran, mau Quran yang sama tidak ngerti maknanya Al-Quran. Akhirnya kita semakin jauh dari Al-Quran. Ini mau contoh yang orang ngerti maknanya. Apakah itu berpahala? Cuma kurang awal namanya untuk memahami Al-Quran tidak bisa. Mengatakan hadirin yang Allah itu satu versi. Nah, kemudian dari situ para kiai itu gawe syair ini, kiai Tonggo ati itu mau Quran anak sama di antaranya. Nah, itu satu versi. Versi yang lain itu mengatakan bahwa syair ini yang reto, yang menciptakan itu adalah Kanjeng Sunan Bonang. Nah, yang memang beliau adalah wali yang ahli menciptakan nomor itu tembang-tembang gelaran yang bermakna baik. Itu mungkin juga benar. Tapi yang valid Bapak Ibu, yang valid yang
bagaimana dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi itu menukil ya, perkataannya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Jadi saya bacakan nukilannya Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, ini kitab tentang adab membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, Syekh Ibrahim Al-Khawas mengatakan demikian. Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu, dawa'u qalbi khamsatun, obat hati itu ada 5. Qiraatul Qur'ani bitadbiri atau bitadabburi. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur itu yang pertama. Jadi yang pertama, ternyata Bapak Ibu, menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas, membaca Al-Quran dengan tadabbur itu adalah dawaul qalbi, obat hati. Adapun yang kedua, wa khalaqul batni, kosongnya perut. Kalau diterjemahkan dalam satu pembuat itu nopo betahluwe wetenge ngerti. Nah, yang ketiga, wa qiyamul lail, salat lail atau salat wengi lakon no kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah wa tadharru inda sahur, tadharru di waktu sahur, membaca doa berzikir di waktu sahur. Di waktu sahur itu nopo? Di waktu sahur itu sekitar jam 3 di sahur nanti dan itu zikir. Nah, utawi bahasa Jawa ini kan apa? Zikironi engkang suwe. Ngerti? Sing berikutnya nggih wa majalis satu sholihin, bermajelis dengan orang-orang soleh. Nah, kalau bahasane saya kembali ini kan apa? Wong kang soleh kumpul. Nah, ngerti? Jadi obat itu ada 5. Ini menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas. Ini ada di kitab Tibyan. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa satu di antara obat hati adalah tadabbur. Nggih. Hadirin, nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengutip jawaban dari Dr. Umar Mukbil, ketika beliau ditanya tentang tadabbur Quran itu apa? Tadabbur Quran itu sebenarnya apa toh? Nah, itu intinya tadabbur Quran itu panjang jawabannya. Ini kalau ambil intinya ngomong. Beliau itu mengatakan antara tafsir orang sekarang terkadang rancu menyamakan antara tafsir Quran dengan tadabbur Quran. Padahal antara tadabbur dan tafsir, mentadaburi Al-Quran dan menafsiri Al-Quran itu sangat berbeda. Nah, hari ini hadirat yang dimuliakan Allah, tafsir itu adalah menjelaskan, mengungkapkan, ini tafsir ya, mengungkapkan atau menjelaskan makna-makna Al-Quran, baik yang tersembunyi, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Ini tafsir Al-Quran. Dan siapa yang bisa melakukan ini adalah para ulama, karena untuk menjelaskan, untuk mengungkapkan makna-makna Al-Quran perlu ilmu yang banyak. Dia harus paham kaidah tafsir, dia harus paham bahasa Arab, dia harus mengerti mana ayat yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang muhkam, mana yang mutasyabihat, mana yang mujmal. Nah, itu senartos para ulama ahli tafsir. Ngertos asbab berusulnya, nasih mansuhnya, mana yang dihapus, mana yang penggantinya misalnya. Kemudian sebab-sebab turunnya itu apa, sebab berusul itu harus tahu. Ini tafsir Bapak Ibu. Nah, makanya ini adalah wilayahnya para ulama. Hukumnya wajib kifayah. Jadi tidak semua orang itu harus bisa. Beberapa orang itu
bisa itu sudah cukup. Jadi para ulama tadi menafsiri Al-Quran. Nah, terus bagaimana dengan tadabbur? Tafsir ini Bapak Ibu adalah alat untuk tadabbur Al-Quran. Para ulama akan menjelaskan tentang tafsirnya. Bisa dalam kitab-kitab mereka, dalam kajian-kajian mereka. Sama itu Bapak Ibu jenengan yang buka YouTube maupun buka sinten sih. Misalnya Gus Baha, tafsir Jalalain biasanya Gus Baha, wonten atau Dr. Mustafa Umar. Nah, itu juga banyak kajian-kajian tafsir Al-Quran. Atau Ustaz Ahmad Safat misalnya juga punya kajian tafsir Al-Mahfud. Jadi itu tafsir Al-Quran ini banyak. Kalau dengan pengen tafsir Quran malas aku mau coba, atau aku mau coba kitab Arab orang iso, mau coba kitab terjemahan Arab Tubuh orang misalnya. Nah, monggo. Saya kira membuka YouTube tidak berat lagi. Nah, buka YouTube kita dengarkan. Nah, itu kok sarana kita tadabbur Al-Quran. Karena apa Bapak Ibu? Karena tadabbur Al-Quran itu sore-sore jenengan saged napa tindak ke kajian sing wonten tafsir Al-Quran. Nah, itu menurut agama saya. Ya, ada banyak keberkahan termasuk mendapatkan 4 kemuliaan haji. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah tadabbur itu hukumnya itu setiap orang wajib tadabbur Al-Quran. Karena pernah Allah Subhanahu wa taala itu jawab dalam Al-Quran, afala tadabbaruna Al-Quran walau kana afala tadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi itu kan menunjukkan bahwasanya sangat penting untuk tadabbur Al-Quran itu. Kecuali hati kita itu terkunci yang tidak mau tadabbur Al-Quran itu mafhum mukhalafah itu. Jadi pemahamannya benar. Jadi kalau tadabbur Al-Quran ini wajib, ya, bukan wajib dibayar. Setiap orang harus tadabbur Al-Quran. Ya sarana-sarana tadi, jadinya sakit bagus. Nah, bisa mencari, gitu. Mau lewat mana, gitu. Nah, setelah kita tahu tafsirnya, kita angen-angen, kita tadabbur makna dari Al-Quran tersebut. Ya. Dari tadabbur Al-Quran itu, kita akan mendapatkan pemahaman makna yang benar. Karena tahu pemahaman tadi dari ahli tafsir kami. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian kita bisa dari mengambil pelajaran, mengambil petunjuk untuk menjalankan ibadah. Nah, belajar Al-Quran, tafsir ngertos, akhirnya ngertos bisa mengambil makna untuk petunjuk beramal. Nah, paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi dari tadabbur kita bisa mengetahui sampai seperti itu. Nah, makanya wajib setiap muslim itu untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, mau Quran yang sama itu ternyata seperti itu. Kita harus mentadabburi Al-Quran dengan cara seperti itu. Dengan cara dengan sakit baca tafsir tidak ada pengajian, gitu. Utawi membaca kitab-kitab tafsir baik terjemahan ataupun yang asli, sakit juga mendengarkan kajian-kajian via rekaman atau melihat YouTube misalnya. Dengan itu pandangan bisa melihat tafsir yang benar itu seperti apa. Nah, setelah tahu tafsir yang benar maka kita bisa mentadabburinya dengan baik, mengambil pelajaran darinya, sehingga kita bisa beramal, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, kemudian beramal dengan ayat-ayat yang kita tadabburi tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini masih ada waktu sekitar 6 menit. Ini kita mentadabburi satu di ayat Al-Quran ini. Satu ayat Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat 135 tentang ini panjang sebenarnya dari 132 dan 133 ini bersambung. Nah, saya
walladzina idza fa'alu fahishatan aw qalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa la yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Menika tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah mereka itu orang-orang yang apabila melakukan fahisyah itu, fahisyah itu terjemahannya kan perbuatan keji, nah ini kan ditafsirkan para ulama, ada yang mengatakan fahisyah itu perbuatan zina, itu fahisyah karena memang ada Allah menggunakan kata fahisyah itu untuk zina. Tapi ada yang menjelaskan lagi bahwasanya tidak hanya zina saja, fahisyah itu semua perbuatan yang itu merugikan orang lain. Jadi perbuatan maksiat yang mana yang merugi itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Misalnya membunuh orang, misalnya memfitnah orang, misalnya apalagi menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar. Kemudian apa lagi? Seluruh perbuatan maksiat yang mana itu berhubungan dengan orang lain, mencuri itu juga termasuk, itu termasuk fahisyah. Kemudian ada pula fahisatan audzulahu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Nah, kalau zalim terhadap diri sendiri ini adalah perbuatan-perbuatan yang itu tidak merugikan orang lain. Dosanya itu ditanggung sendiri. Apa ya nek? Enak mau buat film-film. Nah, gimana? Contohnya apa? Perbuatan maksiat yang itu ia kerjakan sendirian. Nah, misalnya judi online misalnya. Hari-hari ini kan marah ya. Nah, judi online itu kan jadinya tengah malam sakit gitu. Ini nomor. Dan tidak banyak orang yang tahu. Ini nomor. Dengan judi, main judi di kamar bisa saat itu. Nah, termasuk anak-anak itu, ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Nek suweneng nek kamar dewi nanti dewi oke. Barangkali tidak pasti begitu. Barangkali anak-anak bisa terjangkit penyakit ini. Karena ini penyakit yang bisa menjadi candu ya judi online ini. Dan apa namanya? Tahu-tahu anak sudah besar begitu, kerugiannya sudah besar begitu, sampai ngegelopong, nah itu baru tahu ternyata judi online. Atau yang lain misalnya perbuatan maksiat yang lain, misalnya ya maksiat yang hanya kita dirinya sendiri. Dan atau kalau kita diri sendiri itu hanya merugikan dirinya sendiri. Itu hukumnya atau termasuk dalam golongan zolamu linafsi atau zolamu li anfusihim. Dalam ayat ini adalah zolamu anfusahum, menzalimi diri sendiri. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini, Bu, Bapak, Ibu, ya, melakukan dosa seperti ini, jadi orang yang bertakwa itu terkadang masih melakukan dosa seperti ini, ya kan? Ya, orang takwa itu tidak sepenuhnya bersih dari dosa. Terkadang masih melakukan dosa seperti ini. Tapi mereka itu fastaghfaru lidzunubihim. Mereka itu bersegera memohon ampun. Sudah habis sebagainya. Saya kira habiskan dulu. Mereka bersegera memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Karena hanya Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian mereka tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Nah, ini orang-orang yang betapa itu salah satu cirinya Bapak Ibu. Mereka berbuat dosa, terkadang berbuat dosa. Nah, akan tapi mereka segera mohon ampun atas dosa
taubatan nasuha. Mereka tidak mengakui segera tidak mengulangi perbuatan dosa mereka. Hadirat yang dirahmati Allah SWT, setiap kita itu berhak mendapatkan kemaafan dari Allah SWT dan pasti akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kecuali jadi setiap umat Nabi Muhammad pasti akan diampuni oleh Allah. Tapi ada yang tidak diampuni oleh Allah. Nopo, sinten itu. Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu dimaafkan, diberikan ampunan ilal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Berlentung ya, senas muhajir, ini mujahir. Keliru, beda tempat mawon ini maknanya beda. Muhajirin ini orang-orang yang terang-terangan atau mereka melakukan maksiat. Wong liya orang lain tidak tahu maksiat itu. Seneng dia awake dhewe. Nek esuk cerita, aku mambungi menang kelompok lho kok misalnya. Atau apa misalnya? Maksiat-maksiat yang lain. Aku mambungi nek karaoke misalnya. Itu ceritakan di pagi hari. Bahkan ada yang bercerita dengan bangga. Gitu. Wonten misalnya buangnya dengan kemaksiatan, ada orang yang semacam itu. Mungkin dengan pernah panggil lebih. Ada orang yang menceritakan kemaksiatannya sendiri. Dan itu tidak menceritakan dengan malu-malu, menceritakan dengan kebanggaan. Bagaimana orang seperti ini akan mendapatkan ampunan? Tidak akan mendapatkan ampunan. Bahkan itu sebagaimana sabda Rasul tadi adalah ilal mujahidin itu orang seperti ini. Wes ditutupi oleh Allah Ta'ala, dosanya malah dibuka sendiri. Dalam mendatang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membawa manfaat untuk kelompok hamba utama ibu. Subhanallah dengan kajian saling mudah-mudahan ada manfaat yang kita bawa. Ngapunten menawi dalam penyampaian ini kalau cuampur bahasa Indonesia bahasa Jawa kasih latihan ini ngapunten sangat sebelum kita istighfar sering Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kemudian kita baca pula kifah majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah wa lakum.